Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, oh kau sahabatku, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan dalam hidup. Haleluya. Oh, kami mau bersyukur, kau selalu baik bersamaku, kau Tuhan yang baik. Aku mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau bersyukur selalu. Oh,
kasih. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya hanya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu ayat yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat 12 ini adalah summary atau kesimpulan, ringkasan dari pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu dari ayat pertama sampai ayat 12, di mana Yesus mengajarkan mengenai judging, menghakimi, fault finding, mencari-cari kesalahan, dan kemudian tidak menghiraukan hal-hal yang mengenai kekudusan, ya, dan kemudian tanggung jawab sebagai orang tua. Ayat 12 ini merupakan rangkumannya. Nah, seringkali kita merasa bahwa kalau kita berbuat baik, harusnya orang lain harus membaiki kita dong, gitu ya saudara ya. Padahal firman Tuhan berbunyinya terbalik. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, titik beratnya di kalimat berikutnya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi titik beratnya adalah yang kita lakukan. Ya,
Jadi hari ini mungkin ada, saya yakin tidak mungkin semuanya. Ada beberapa saudara yang merasa, kok aku diginikan ya, padahal aku sudah berbuat baik pada mereka. It doesn't matter, karena yang penting kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Itu yang matter. Ya, ada yang menafsirkan bahwa, oh pokoknya kita harus berperilaku positif. Oke, boleh. Tetapi saya lebih cenderung kepada istilah melakukan firman Tuhan. Ya, saudara harus tahu pada saat itu yang namanya orang Yahudi yang terkenal tegar tengkuk itu tadi saudara. Orang Yahudi pada waktu itu Yesus mengajarkan hal ini dan mereka pun agak siak gitu saudara. Mereka agak kaget. Dan kemudian ada juga orang-orang Yahudi yaitu rabi-rabi yang menerima catatan ini dan ajarannya itu diturunkan turun-temurun ya. Nanti dimasukkan dalam kitabnya yang namanya Talmud. Ya. Nah, saya ingin berbagi sedikit saudara. Contohnya kalau saudara nanti buka di Matius 6 ya. Saudara buka Matius 6, mungkin tidak usah dibuka sekarang. Matius 6 coba saudara baca ayat sekitar 14-an yang berbicara mengenai mengampuni. Mengampuni itu tidak mudah dilakukan, terutama ketika seseorang itu sudah merugikan kita. Ya, tidak gampang. Tidak gampang untuk mengampuni, tapi perintahnya Tuhan tetap ampuni. Ya, supaya seperti tahun lalu kita belajar yang kita tabur mengampuni, nanti kita juga akan diampuni. Ya, demikian pula dengan ayat 12 ini. Ayat 12 ini, ketika saudara melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, bukan untuk mencari pamrih saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu mengharapkan pamrih, hati-hati motivasinya sudah keliru, bukan melakukan firman tetapi mencari profit benefit. Ya, bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga berikutnya yang saudara perlu renungkan. Ketika saudara melakukan perbuatan kepada seseorang, ya, atas dasar apa? Tentunya karena kasih, mengasihi orang itu, mengasihi Tuhan terlebih lagi. Melakukan itu karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pagi hari ini mungkin firman ini segmentasinya sempit, bukan untuk semua orang. Tetapi ada pasti saudara yang mengalami, aku kok diginikan ya. Aku sudah melakukan yang baik, tapi kok aku menerima yang tidak baik dari orang lain. Kita perlu memaklumi bahwa hal itu wajar karena orang bisa salah mengerti kita. Ya. Mungkin malah jadinya saling curigation, curiga sana curiga sini, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dengan motivasi yang sebaik-baiknya. Itulah dunia saudara, itulah dunia. Itulah dunia yang ada di depan kita sekarang ini. Tapi pagi hari ini, renungan singkat ini bagian kita adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri, menyadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada seseorang, bukan untuk mencari pamrih, tetapi kita melakukan itu karena firman Tuhan yang menyuruhnya bagi kita semua. Pak, tapi saya kan nanti tidak beruntung, saya tidak dapat profit, saya tidak dapat apa-apa. Itu urusannya Tuhan. Yang punya hidup saudara Tuhan, yang melihat perbuatan yang saudara lakukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membuat saudara merugi. Tidak mungkin Tuhan membuat saudara, pokoknya kamu lakukan yang baik aja ya. Pokoknya yang baik aja karena hutangmu di belakang banyak. Tidak. Tuhan juga bukan Tuhan yang melihat masa lalu. Kamu dosamu banyak. Sekarang bagianmu kamu banyak melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang positif ke banyak orang. Supaya bisa ngijoli atau menggantikan perbuatanmu di masa lalu. Tidak ada. Itu bukan Tuhan kita. Tapi yang diajarkan sesimpel ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, perbuatlah
yang terbaik yang bisa kita berikan tanpa mengharapkan apa-apa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Alkitabnya, konteks teologisnya adalah lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Kalau firman Tuhan perintahkan ini, ya ini yang kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman, masa Tuhan lupa sama kita sih saudara? Ketika kita melakukan firman, ketika kita melakukan pengajaran dari Tuhan, yaitu dengan tidak ngejudge orang lain. Kalau kita tidak mau dihakimi, baiklah kita jangan menghakimi orang lain. Atau juga dengan mencari-cari kesalahan. Ini tidak gampang. Apalagi ketika kita sedang disakiti, ya. Tidak gampang untuk tidak mencari kesalahannya orang lain supaya kita merasa impas atau imbang, ya. Loh, aku melakukan kesalahan, iya aku tidak sadar, tapi kesalahanmu lebih banyak. Nah, inilah sifat manusia yang ada, sehingga firman Tuhan dikatakan, kalau itu memang yang mau kamu kehendaki orang lain perlakukan padamu, ya sudah lakukan itu saja. Kalau memang kamu mau menjadi orang yang senantiasa dijudge atau dihakimi, ya silahkan hakimi orang lain. As simple as that. Kalau kamu memang mau dicari-cari kesalahannya, ya lakukan yang sama, cari kesalahan orang lain. Ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Kalau kamu memang mau yang terbaik yang kamu terima dari orang lain, ya lakukan yang terbaik kepada orang itu. Ya. Sesederhana itu. Ya. Karena apa, saudara? Dikasih kalimat pembuka dulu oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayat 11. Ayat 11 coba kita lihat. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikasih prolog dulu. Bapamu yang di sorga pasti memberi pemberian yang baik. Kalau Bapa di dunia memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Nah, saya menangkapnya gini saudara. Kalau berbicara mengenai Bapak dan anak, ini kita tahu bahwa Bapak itu selalu menginginkan yang terbaik. Kalau perlu bapaknya tidak dapat yang terbaik, tapi anaknya yang terbaik. Oleh karena itu digunakan perumpamaan Bapak dan anak. Ya. Tapi juga anak, kalau nggak minta, Bapak nggak ngerti apa yang benar-benar dibutuhkan. Ini menyimpang sedikit saudara ya. Menyimpang sedikit. Berbicara mengenai hubungan Bapak dan anak, analogi yang diberikan di ayat 11. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak itu sudah tahu apa yang akan diberikan anaknya. Dan kemudian anaknya ini minta pada bapaknya. Itu seakan-akan bapaknya itu juga disenangkan. Karena apa? Si anak tahu bahwa dia punya bapak yang bisa menyediakan. Tangkap ini saudara. Si anak menyadari bahwa bapak itu bisa menyediakan. Sehingga anaknya berani minta. Dan ini yang Tuhan katakan di ayat 11 bahwa Bapakmu yang di surga pasti akan memberikan kalau engkau meminta. Bukan berarti kita diajar jadi pengemis. Ya. Tapi kita diajarkan untuk mengenali siapa Bapak kita. Tahun ini kita akan belajar God of Wonders, Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Loh mintalah saudara, maka akan diberikan kepadamu. Minta perkara-perkara yang ajaib terjadi, katakan dalam dirimu, dalam nama Yesus, aku mau mengalami, katakanlah financial freedom. Loh ya katakan, aku percaya Tuhan engkau bisa memberikan kemenangan. Minta pada Bapa, tidak ada salahnya, tidak berdosa juga minta kepada Bapa. Tetapi minta dengan hati yang mengenal, mengerti bahwa Bapa kita pasti bisa memberikannya. Makanya kita minta. Bukan minta dengan pola pikir yang aku sedang kekurangan, aku harus minta. Kalau aku tidak minta, aku tidak akan dapat. Oh bukan. Tapi pola pikirnya adalah minta karena tahu Bapa kita yang di surga sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Nah, apa kaitannya dengan ayat yang ke-12? Ayat 11 ini mendahului ayat 12 karena kaitannya adalah kalau seseorang itu meminta sesuatu yang baik, maka yang didapat adalah hal yang baik pula. Kaitannya apa?
Ayat 11 menyatakan ada Bapa yang akan memberi yang baik. Ya. Ayat 12 dilanjutkan, kalau orang lain, kalau tadi Bapa, kalau ini orang lain selain Bapa, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, nah lakukan dulu kepada mereka. Ya. Lakukan dulu kepada mereka. Supaya mereka juga menyadari bahwa yang dilakukan itu baik bagi mereka dan mereka akan melakukan yang baik pula. Tetapi bukan berarti pamrih atau itu jadi acuan ya. Tapi yang jelas intinya adalah lakukan yang terbaik. Masalah nanti engkau dibalas tidak baik atau baik. Misalnya dibalas tidak baik saudara. Ada ayat 11 yang memberi jaminan. Bapakmu tahu apa yang terbaik yang harus diberikan kepadamu. Kalau misalnya kita tidak dibaiki oleh orang yang kita lakukan yang terbaik kepada mereka, ada Bapak yang akan menggantikan posisi yang kosong itu dan memberi yang terbaik. Nah ini loh. Ayo pagi hari ini percaya. Memang kalau kita sudah melakukan yang terbaik, itu hak kita untuk mengharapkan sesuatu yang baik dari orang itu. Misalnya ucapan terima kasih atau apa. Tetapi kalaupun tidak, ada Bapa di surga yang tahu memberi apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita datang dan minta kepadanya. Ada jaminan di situ. Oleh karena itu pagi hari ini, mari jangan ragu. Mari terus percaya kepada Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau saudara sedang bergelut dengan sakit penyakit, saudara sedang menghadapi tantangan, minta kepada Bapa supaya Bapa itu mendengar dan memberikannya kepada kita. Bapa bukan Bapa yang pelupa, tetapi Bapa juga mengatakan ingatkan kepadaku, petisimu, keinginanmu, katakan dengan yakin, dengan penuh kepercayaan. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Jadi kita tidak perlu mengharapkan orang lain senantiasa baik kepada kita. Human is human, flesh is flesh. Manusia itu manusia, daging itu daging. Roh memang penurut, daging itu lemah. Nah, oleh karena itu, baiklah kita pagi hari ini, kalau kita belajar singkat ini, secara singkat kita menyadari bahwa pemberian yang terbaik itu adalah kehendak dari Tuhan. Dan judging, fault finding, menghakimi orang, mencari kesalahan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menunjuk kesalahan orang untuk membuat mereka bersalah, tidak. Tapi Tuhan selalu menyatakan dengan kasih. Maka di ayat yang ke-12, jangan sampai kita melakukan itu karena kita merasa kita tidak dibalas perbuatan baik kita. Tapi diingatkan bahwa lakukan segala sesuatu yang baik, yang terbaik. Ya. Kalau kamu menginginkan orang itu mengampuni kamu, ya ampuni mereka dulu. Kalau kamu menginginkan orang itu baik kepada kamu, ya berkati mereka dulu. Kalau perlu, itu pengorbanan. Karena yang menjamin kita bukan mereka, orang, tetapi Bapa kita yang di surga. Saya percaya biar renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini merenungkan firman Tuhan singkat. Dan di dalam nama Yesus, biar hati kami ini dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah firman-Mu yang menguatkan, yang membuat kami diperbaharui setiap hari, yang membuat kami semakin bersukacita karena Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.